Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak dan ibu, ada ibunya ya? Ya, saya hormati, ya saya muliakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti betul-betul ada manfaat untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tentu dengan keberadaan kita di majlis ini, Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja masuk ke bab tuntunan zikir dan doa. Mungkin malam hari ini saya tidak akan lama, maksimal jam 9 pada ya. Ya, maksimal jam 9 pada berarti. Ya. Karena saya baru pulang dari Cilacap, sampai rumah itu jam 5:15. Jam 5:15. Kalau nggak ada Mas Sule, mungkin saya nggak berangkat. Nggak kuat, kesel banget gitu. Tapi saya ngambil Mas Sule bisa. Ya sudah, ayo berangkat. Baik, kita masuk saja pembahasan zikir dan doa. Yang pertama adalah tentang zikir. Dzakara yadhkuru. Zikir secara lughah, secara bahasa itu maknanya ingat secara bahasa, tapi jarang menggunakan kata zikir itu untuk sesuatu yang selain Allah. Kan jarang. Aku selalu zikir kepadamu loh, misalnya ya. Itu kan tidak ya. Itu tidak dipakai seperti itu. Tentu zikir ini secara khusus yang dimaksud ya zikir kepada Allah. Zikir kepada istri ya tidak. Ya, tidak aku selalu zikir kepada istri, aku kok terzikir terus dengan istri dan anak-anak ya gitu. Terzikir-zikir. Nah, itu tidak. Baik, kemudian makna yang sesungguhnya, makna hakiki ya dari zikrullah tentunya di dalam tuntunan zikir itu apa? Menghadirkan hati, menghadirkan hati untuk mengingat Allah. Jadi tidak hanya sekedar ucapan saja, ya, bukan hanya sekedar misalnya subhanallah, 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 tapi pikirannya kosong, mayung-mayung, itu tidak. Tapi justru menghadirkan hati untuk mengingat Allah dan taat kepadanya. Ini jadi taat kepada Allah. Baru yang kemudian disusul dengan ucapan dan perbuatan dalam berbagai keadaan. Nah, disusul dengan ucapan dan perbuatan. Maka ucapan dan perbuatan yang dilandasi dengan zikir itu insya Allah nilainya ibadah. Nilainya ibadah, dan insya Allah banyak kebermanfaatan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Tapi kalau ucapan dan perbuatan yang tidak dilandasi dengan zikrullah, itu ya jauh dari nilai ibadah. Ya, paling ya amal-amalnya ya dia hanya melakukan perbuatan yang mubah. Ya, mubah. Kemudian celakanya ya perbuatan yang makruh, bahkan lebih celaka lagi bisa kepada perbuatan yang haram, baik ucapan ataupun perbuatan, kalau tidak dilandasi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sana. Tapi insya Allah kalau dilacari zikir dan kepada Allah, zikir yang benar dengan kriteria atau dengan koridor apa, dengan ketentuan apa gitu ya, dengan ketentuan yang pertama ini mengingat Allah ya dan taat kepada Allah gitu ya. Jadi menghadirkan hati untuk apa? Mengingat Allah dan taat kepada Allah. Semangat ketaatan kepada Allah tentu tidak akan melahirkan kemaksiatan, tentu tidak akan melahirkan sesuatu yang mubah, enggak itu okay. Tapi ya sebaliknya itu, kalau tidak dilandasi dengan zikir maka itu akan melahirkan sesuatu yang ringannya ya mubah, bisa jadi sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Itu apa ya Bu? Okay. Oleh karena itu, misalkan di dalam masalah-masalah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya, itu tetap harus dilandasi dengan apa? Dengan zikrullah. Kalau tidak, meskipun itu adalah amalan ibadah ya, itu adalah amal. Sholat kan ibadah, haji ibadah, tapi ternyata sholat tidak zikir kepada Allah, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Kalau dari awal tidak zikir kepada Allah, apalagi kalau niatnya bukan karena Allah, jelas tidak diterima. Ini awal zikrullah adalah niatnya karena Allah apa tidak. Itu sholat ternyata untuk apa? Lainnya Percintaan. Ngaji demikian, haji kayak gitu, umroh kayak gitu, bukan karena Allah atau mencampurkan ya, karena Allah dan karena yang lain ya, karena yang lainnya bukan sesuatu yang secara otomatis ada manfaat di situ, bukan ya. Tapi kalau memang ada manfaat di situ boleh. Misalnya panjenengan puasa karena Allah, kemudian panjenengan mengambil manfaat juga. Apa manfaatnya? Misalnya apa? Gering gitu Pak. Ya. sehat ya. Untuk sehat misalnya. Itu kan manfaat yang ada. Ya. Bismillah. Saya nuki taruh yang kesehatan ya karena Allah juga. Nah, oleh karena itu apa? Melakukan satu mengambil manfaat tapi dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Itu nih. Nah, ini. Tapi sholat jebule nggak ada kaitannya sama sekali. Ya, biar kelihatan soleh gitu kan. Ya repot ya kayak gitu. Nah, ini. Ya, oleh karena itu dalam kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, ya, di dalam melaksanakan ibadah itu harus senantiasa mengingat Allah, karena Allah niatnya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semata-mata apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ketaatan kepada lainnya. Gitu nggih. Jadi ibadah kita itu semata-mata ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada lainnya, tidak sama sekali. Nah itu. Kemudian juga di dalam hal kita melakukan yang mencari yang halal, ya. Kemudian meninggalkan yang haram dalam hal muamalah, ya, jual beli dan sebagainya, itu sama saja seperti itu, ya. Oke. Jadi orang yang niatnya jual beli ya bukan karena Allah, tidak landasi dengan zikrullah, tidak dilandasi dengan taat kepada Allah, maka jual belinya ya akan mudah terjerumus kepada kekeliruan, ya, ngurangi timbangan, ngelomboni. Kayaknya mungkin ya ada sih kayaknya. Ya. Tapi ya tetap orang gitu ya. Jadi seperti itu, dodol tapi tidak zikrullah, tidak taat kepada Allah. Mikirnya ya laris madine pakai
anak adat ya boro-boro mari masjid, bahkan Jumatan be orang makan Jumatan, pas lagi Jumatan, arep Jumatan ternyata sing tuku akeh. Oh, kemudian karena tidak dilandasi dengan zikrullah, tidak dilandasi dengan taat kepada Allah, Jumatan iya, akeh ora pakai gitu Pak, akeh loh, akeh bener ya, lalai ora Jumatan tetap dagang baik kayak gitu. Ini kan repot yang seperti itu. Nah itu makna yang hakiki ya. Jadi menghadirkan hati untuk mengingat Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan, baik dalam hal ibadah ataupun selain ibadah. Insya Allah semuanya itu akan membawa kepada kebaikan. Nah demikian. Kemudian berikutnya, dalam perkembangannya istilah zikir itu lebih dikenal, lebih dipahami dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nggih. Digambarkan itu begitu. Ini dalam perkembangan. Yang lebih dikenal oleh orang, zikir yang maca subhanallah, zikir yang maca Allahu akbar, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah. Nah, itu subhanallah. Kemudian apa? Bisa lagi istighfar, astagfirullah dan lain sebagainya. Itu dalam secara umum saat ini zikir ya itu. Maka kalau lagi zikir berarti lagi ngitung jerji. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi zikir. Nah, gimana orang kayak gue jadi agora zikir. Nah itu ya. Padahal ya beda ya dengan zikir yang hakiki. Oh iya kan, boleh apa tadi misalnya didodol jangan temenan orang kayak gini tapi ternyata ya anak ada langsung tutup set makan paling masjid, itu ya zikir tanpa harus melafalkan apapun itu okay. Nah ini Bapak Ibu, tapi ya kalau kita pahami zikir dengan lisan dengan zikir dengan hati itu lebih utama yang mana? Dengan kalau suruh milih gitu ya, itu dengan hati. Karena hati tempatnya apa namanya? Atau hati itu apanya ya namanya itu? Pusatnya pergerakan atau aktivitas manusia. Nek hatinya elek itu kan bakalan elek kelakuan manusia. Kalau hatinya senantiasa diisi dengan zikir, insya Allah kelakuan atau amalan manusia itu akan menjadi baik. Hadisnya panjang kan sudah hafal gitu kan. Nah, ini sudah hafal semuanya. Nah itu, jadi memang ya hati itu yang utama. Tentu kemudian ya dengan lisan dan juga dengan perbuatan gitu ya. Jadi hati yang paling utama, kemudian akan menumbuhkan ya zikir dengan lisan dan perbuatan. Jangan ngomongnya zikir tapi nek kaget macamnya apa biasanya Pak? Ngasih mola asem misalnya seperti itu, atau pamaninggal. Ya Allah, kalau dulu pernah ya saya waktu di Gumelar itu Bapak Ibu ada latah yang benar-benar lah jane arep bener cuma kepotong ya, kepotong la ilah kayak gitu. Kalau ada apa dia kaget atau melihat apa ya gitu ya, la ilah coba artinya apa jajan? Tidak ada Tuhan. Itu latahnya begitu. Nggak tahu apakah di hati kemudian diteruskan la ilaha illallah gitu. Apa tidak ya gitu loh. Tapi kalau berhenti sampai la ilaha kepriwe sirika lah. Ya ora mungkin, Bos. Bisa la ilaha kepriwe sirika jane. Ya gitu kan. Ya berarti kan orang terusane yang la ilaha kepriwe rika terusannya kepriwe rika. Nah ini memang untuk hati-hati latah-latah yang seperti itu. Lah itu nggih.
Baik, jadi kalau secara lafaz ya zikir ya kalimat-kalimat thayyibah ya, takbir, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah. Ya ini penting ya, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Dasar hukum zikir, insya Allah Bapak Ibu sudah hafal nih. Al-Baqarah 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Itu ini yang pertama. Ini masih perintah secara umum. Perintah supaya zikir. Pokoknya zikirlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Maknanya aku akan ingat kepadamu itu apa? Bukan hanya sekedar ingat, tapi Allah akan memperdulikan kamu, memperhatikan kamu. Itu tidak akan keslingsep bahasanya. Kalau panjenengan pas lagi bagi-bagi kemarin lagi korban gitu ya, panjenengan kelalen kepada seseorang, kira-kira keslingsep apa ora? Keslingsep karena kelalen. Itu Jadi kalau seperti itu rugi kan? Nah, kalau kita tidak diingat Allah, tidak diperhatikan Allah, tidak dipedulikan Allah, kemudian gak dapat apa-apa dari Allah, rugi apa tidak? Rugi sekali. Maka dimanapun, kapanpun, ya kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buahnya ya kita akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dijaga juga oleh Allah. Itu di mana-mana akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sendirian, dengan orang banyak, ketika di rumah, ketika safar, itu ketika zikir kepada Allah akan dijaga oleh Allah, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada kemudian kita kadang-kadang suudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, aku wis zikir, aku wis sholat, aku wis ini itu, dan kok kayak baik misalnya ya. Lah, ini seolah-olah Allah tidak memperhatikan kita misalnya. Itu jangan suudzon seperti itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diperbolehkan. Ya. Allah janjinya tidak pernah diingkari. Itu pasti akan terjadi. Cuma kita tidak tahu bagaimana cara Allah memperhatikan kita, memperdulikan kita. Itu kita tidak tahu persis seperti itu, Bapak Ibu. Yang jelas seluruh kehidupan kita ketika betul-betul diiringi dengan zikrullah, didasari dengan zikrullah, itu pasti akan mendapatkan kebaikan. Kemudian ayat yang kedua sebagai dasar, surat Al-Ahzab ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, ini ada perintah yang lain. Kalau yang pertama tadi masih umum ya. Hanya ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Nah, berikutnya adalah tentang sifat daripada zikir itu sendiri. Itu apa? Dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Itu zikir yang banyak. Nah, ini Bapak Ibu. Zikir yang banyak itu bisa jumlah sesuai dengan yang disyariatkan. Misalnya subhanallah berapa kali? 33 kali. Ya Allahu Akbar. Kemudian apa? Alhamdulillah. Nah, itu sudah ditentukan jumlahnya. Nah, kalau dari sisi jumlah, Bapak Ibu, kita tidak boleh ngarang-ngarang dewa ya. Meskipun 33 kali itu juga bukan satu ketentuan yang baku. Ya, bukan satu ketentuan yang baku. Misalnya panjenengan mau zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sekali tok boleh atau tidak? Ya boleh. Misalnya lebih dari 33 kali boleh atau tidak?
boleh. Tapi itu bukan sunnah yang dituntunkan oleh Nabi, tapi itu boleh secara umum. Ya, jangan ini tuntunannya itu tidak, yang kemudian kembali seperti itu yang tidak dibolehkan. Kalau zikir setelah sholat membaca subhanallah itu 5 kali misalnya, 5 kali takbir 5 kali, nah, kemudian seolah-olah itu menjadi sunnah, ada tuntunan secara khusus, itu yang tidak diperbolehkan. Itu ya, karena tuntunannya yang ada dalamnya ya 33 kali. Nah, meskipun bukan untuk membatasi, ya 5 kali, 10 kali itu juga diperbolehkan, begitu. Ya. Baik, jadi dzikron katsiro, zikir yang banyak. Kemudian dimaksudkan juga dengan dzikron katsiro ya selalu berzikir dimanapun kita berada. Kaitannya dengan ayat yang lain, ya. Jadi meskipun kita sedikit tapi terus saja gitu, terus berzikir. Itu seperti itu. Ya, lebih utama mana Bapak Ibu? Zikir yang terus saja. Apa zikir setelah sholat? Oke, bergue orang zikir. Ya, zikir wakeh bergue orang zikir. Nang masjid, nang masjid zikir, zikirnya full. Barang kerja orang zikir. Nang kantor orang zikir. Bulannya akan maksiat, gampang korupsi nih, gitu kan? Nah, ini kan begitu. Zikirnya pun naik nang masjid, naik nang majelis zikir, kayak gitu ya. Ya repot. Keluar dari masjid ya gampang tergoda oleh setan. Itu. Jadi memang dzikron katsiro ya jumlah banyak dan sering kita berzikir ya, sebanyak-banyaknya waktu yang tidak ditentukan. Kemudian Al-Ahzab 35, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adda lahum a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini pahalanya, ya, disebutkan pahalanya. Laki-laki perempuan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadi laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, itu balasannya apa? A'adallahu lahum, akan dibalas oleh Allah atau Allah menyediakan kepada mereka maghfiratan wa ajron 'azima, ampunan dan pahala yang besar. Itu apa Ibu? Oke. Kepengen atau tidak mendapatkan ampunan Allah? Panjenengan lebih kepengen ampunan apa pahala? Enggak, mereka milih. Kepengen lebih milih ampunan atau pahala? Ampunan. Meskipun orang dapat pahala, orang apa? Kan diampuni. Lah iya. Tapi betul itu. Ya, betul. Memang nanti juga akan terbahas di sini ya. Yang paling utama nanti di bab doa itu nanti kita kebahas. Ya. Di antara, ya bukan di antara, bahkan di dalam bab ini itu di buku ini hanya satu saja manfaat doa. Manfaat doa itu sebagai sarana memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Ternyata memang sesuatu yang paling utama untuk kita minta kepada Allah itu ampunan, Pak. Ampunan itu yang paling utama untuk kita minta kepada Allah, diampuninya dosa kita. Maka di sini pun itu disebutkannya maghfirah dulu ternyata. Karena emang maghfirah itu lebih utama Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang-kadang panjenengan yang jalur gue sing utama apa Pak? Allah warzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban. Ya kayak gitu kan, rizki sing akeh, halal sing berkah. Ya, doa tentang rizki pintar gitu ya. Tapi ternyata memang sholat pun itu yang awal kita baca, kebanyakan dari doa-doa kita adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, tentang dosa ya, jauhkanlah aku dan di antara dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dan barat. Tentang apa? Tentang dosa itu nih. Nah ini Bapak Ibu, jadi ya
Kita harus lebih banyak istighfarnya, lebih banyak orientasinya kepada pengampunan dosa. Kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah akan berbuah kepada atau berpengaruh kepada amal-amal perbuatan kita. Ketika mau berbuat khawatir, nah ini dosa, jangan. Amdine jaluk diampuni dosa, kok malah sengaja lakoni dosa. Kan ini mempermainkan namanya. Lo jaluk diampuni dosa malah sengaja melakoni dosa. Nah ini itu akan mempengaruhi kita, amal perbuatan kita akan bisa lebih terjaga. Nah baru ajron alima, mendapatkan pahala yang besar. Itu. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maknanya apa Bapak Ibu? Kapanpun dalam kondisi apapun kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Manusia kondisinya kan hanya 3 Pak. Kalau dia tidak sedang berdiri, dia sedang duduk. Kalau tidak sedang duduk, dia sedang berbaring. Ya paling itu, mungkin kan? Orang berjalan, berdiri apa tidak? Ya berdiri. Mau jalan, mau lari, posisinya dengan berdiri. Tidak mungkin atau tidak ada orang yang duduk sambil berlari. Itu enggak ada. Jadi kalau enggak berdiri ya sedang duduk. Kalau tidak sedang berdiri, tidak sedang duduk, berarti dia sedang berbaring. Yaitu. Makanya dalam segala kondisi, ya dalam segala kondisi keadaan, maka Islam sudah mengatur luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun itu supaya berzikir kepada Allah, dan ada tuntunan zikirnya. Gitu ya, ada tuntunan zikirnya. Mau tidur, mau berbaring, ada tuntunan zikirnya. Bangun tidur, ada tuntunan zikirnya. Masuk kamar mandi, ada tuntunan zikirnya. Keluar kamar mandi, ada tuntunan zikirnya. Keluar rumah ada, masuk rumah ada, masuk masjid ada, keluar masjid ada, naik kendaraan ada, turun kendaraan ada, sampai tempat tujuan ada zikirnya. Nah itu semuanya, ini luar biasa, lengkap Bapak Ibu. Jadi panjenengan itu, kita semuanya itu memeluk agama yang penuh perhatian, okay? Penuh perhatian, dibuktikan dengan ajaran-ajarannya sungguh sangat lengkap, ya, sangat lengkap. Ini Bapak Ibu, okay? Nah, kemudian berikutnya dalil hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala. Ini hadis apa? Qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayya dira'an. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menyambut amal perbuatan kita, okay? Menyambut upaya kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Aku berada dalam prasangka hambaku." Makanya jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jadi Allah selalu bersama orang yang selalu ingat kepada Allah. Bersama Allah tentu akan mendatangkan satu ketenangan, ketentraman, kedamaian lahir dan batin. Kalau kita Bapak Ibu kok pada suatu saat tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, kemudian khawatirnya luar biasa, mungkin sedang jauh dari Allah. Mungkin kita sedang lupa dengan Allah. Itu Pak.
maka segera istighfar dan ingat lagi kepada Allah, zikir lagi kepada Allah, dan amalkan dengan perbuatan. Sholat, ambil air wudhu, sholat, ya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya apa yang bisa dilakukan? Bisa mutlak kapan saja bisa. Nah, itu untuk apa? Mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Luar biasa. Ya, ini Bapak Ibu sudah sering lah membaca hadis ini, ya. Jadi kalau dia mengingatku, aku akan mengingatnya dalam diriku, ya. Kemudian dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Jadi kalau kita mendekatkan kepada Allah, misalnya ini gambaran orang, ya, gambaran orang. Ini mau dekat dengan itu, ini nembe sejengkal maju, yang sana itu langsung sedepan. Nah itu istilahnya menyambutnya lebih cepat. Itu Bapak Ibu, nih. Biasanya sih kayak gue kan calon besan, ya. Calon besan orang tekan terus karena diparani gitu kan, aja timur lawang disambut kayak gitu kan. Ini lebih dari itu, ya. Jadi kalau mendekatkan kepada Allah sehasta, ya, sejengkal, maka Allah akan mendekati kepada orang itu sehasta. Jika ia mendekatkan diri kepada sehasta, Allah akan mendekatkan diri kepadanya sedepat. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari. Kene boleh nemoni pelaku karena boleh nyambut kalau melaju, kayak gitu. Nah, ini kan luar biasa sekali, Pak. Kalau panjenengan disambut oleh orang kayak gitu, kira-kira tersanjung apa enggak rasanya, Pak? Kesing nyambut bukrok, burung tekan mana harus diparani misalnya gitu, ya. Wah, tersanjung apa tidak? Tentu, ya, merasa dimuliakan, merasa dihormati, senang apa tidak? Iya jelas senang lah, daripada dicuekin gitu kan. Atau tekanan dicuekin, boy gitu kan. Ya Allah, pernah Ustaz bentar lagi itu pernah cerita di pengajian beliau. Suatu saat beliau itu pengajian di alumni apa gitu lah. Saya pas ngaji yang pagi itu di live streamingnya beliau itu, ya, pagi saya buka TikTok ngaji sama beliau. Cerita begitu, aku ngaji alumni apa gitu, ya, ternyata reuni gitu, ya, itu udah jadi pejabat, dari wong kabeh, jadi wong kabeh lah. Kemudian saya ngaji, mulai di situ mulai ngaji, ternyata apa, orang-orang sing wong keras, ya, padahal dewe kabeh. Lalu sebentar lagi merasa ternyata kita juga seperti itu katanya. Wah, soalnya genah aku ngaji nih gitu loh. Masa ngaji dicuekin nih gitu kan. Orang yang perhatian babar pisan mereka adalah dewek kok be. Nah, kemudian apa? Allah hanya seperti ngaji boy lah kayak gitu kan. Ngaji rampung wis bali. Jadi yang biasanya 1 jam kok jadi enggak ada setengah jam rampung. Ya karena kondisinya ya Allah, memang begitu gitu. Nah, akhirnya rampung. Suatu saat diundang lagi katanya. Orang belum bisa bentar lagi cerita. Mau ini yang dulu, ya? Iya kan. Orang lah. Yang lain saja gitu loh. Jadi khawatir bab dicuekin lagi gitu. Nah itu. Jadi memang kalau ya seperti itu, ya, manusia itu begitu. Apalagi kalau kita disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, disambut oleh orang itu juga udah seneng gitu, ya. Ya, disambut oleh orang yang kita cintai, wah senengnya pol, ya. Disambut oleh orang yang tidak kita cintai itu juga seneng. Wih, kayak gelem nyambutnya, ya, kayak gitu kan. Wah, seneng gitu, Pak. Dipedulikan, diperhatikan, wah seneng. Allah luar biasa, Pak. Makanya panjenengan jangan sia-siakan kepedulian Allah, perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita yang sering menyia-nyiakan, Pak. Allah tidak pernah, ya,
melakukan seperti itu. Tapi kita kadang-kadang yang menyia-nyiakan itu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang mengkambing hitamkan gitu kan. Ya, contohnya orang yang senang berbuat dosa, orang gelem taubat, orang gelem mandek, mengkobailah atau sengaja dia melakukannya, ya, mengkobailah, konek wis mandal tua boleh tobat, masora di ampunia, gitu kan? Ini kan repot itu menyalahgunakan, ya, apa namanya, kemurahan Allah, maha pengampunnya Allah. Allah memang maha pengampun. Orang yang bertobat kepada Allah itu akan diampuni, tapi nggak boleh kemudian menunda-nunda taubat. Ya nek tekan mangsane taubat urung tekan mati repot gitu kan. Nah itu inilah satu informasi dari Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan kita begitu rupa, ya. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mendekat kepada Allah terus, kapanpun dimanapun kita berada. Baik, berikutnya adalah keutamaan zikir, ya. Keutamaan zikir yang pertama, orang yang mengingat Allah akan diingat oleh Allah. Ini sudah kita jelaskan di awal-awal. Jadi orang yang ingat Allah akan diingat oleh Allah. Al-Baqarah 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ini pertama, tidak saya jelaskan lagi karena tadi sudah. Yang kedua, orang yang berzikir dan mengingat Allah adalah orang yang beruntung. Ya, gambarannya juga sudah seperti tadi. Jadi kita akan diperhatikan oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu nih. Allah akan senantiasa bersamanya, akan mendatangkan ketenangan, ketentraman. Nah itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah, famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan, faqala siru hadha Jumdan, sabaqal mufaridun." Qalu wa mal mufaridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Dari Abu Hurairah yang berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Makkah melewati sebuah gunung yang bernama apa? Jumdan. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, ayo jalanlah, inilah Jumdan, telah menang para mufaridun, telah menang para mufaridun. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mufaridun? Nabi menjawab, yang menang itu siapa? Mufaridun. Siapa yang menang mufaridun itu? Yaitu orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu, jadi akan mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berzikir pada hakikatnya adalah orang yang hidup. Orang yang berzikir pada hakikatnya adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Maka beda orang yang mati dengan orang yang hidup itu adalah orang yang berzikir dan tidak berzikir. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contoh atau permisalan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang itu masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, masih bisa menikmati kehidupan.
Itu ya. Tapi kalau orang mati bisa apa tidak? Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, diomongi angel, melihat, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, tidak bisa. Oke. Nah ini. Tapi kalau orang yang hidup itu jelas. Oh, ini baik, ini buruk, gitu, oke? Ini salah, ini benar. Nah, itu Bapak Ibu, oke? Jadi kalau orang yang mati ya susah dikandani ya angin. Ya, ini mungkin dia hidup tapi hatinya mati. Kandani kayak apa ya? Angel. Kemudian si nandani bully dasar nikah atos kayak gitu. Oh, jangan dikira nggak boleh juga seperti itu. Bisa jadi suatu saat dia berubah. Nah, karena yang muqallibal qulub, yang bolak-balikan hati itu Allah. Pada suatu saat dia berubah, taatnya lebih taat daripada panjenengan. Orang ngerti gitu kan. Ya misalnya sih urugel ngaji, ya orang apa? Tapi tetap didakwai, diajak terus baik. Aja pancen kamu jangan diajak pira-pira kok. Seorang bakal busur ke orang kayak busur ke neraka. Nah itu ya. Nah ini. Jadi memang ya mungkin belum hidup hatinya, gitu kan, pikirannya belum hidup. Nah ini, maka doakan terus orang-orang yang seperti itu agar dia hidup, gitu ya, hidup pikirannya, hidup hatinya, sehingga mau menerima ajakan untuk kembali kepada Allah. Di dalam kitab Al-Iman ya, Abdul Majid Az-Zindani itu menjelaskan di antara tanda hati yang hidup, hati yang salim, yang selamat itu apa? Linul qulub li dzikrillah. Hatinya lunak untuk diajak zikir kepada Allah. Gampang diajak zikir kepada Allah. Itu hati yang selamat, Pak. Diajak zikir, diajak ngaji, diajak berjamaah, diajak tadarus, diajak sedekah, diajak beramal soleh, diajak kerja bakti, ya kan amal soleh itu. Diajak kumpulan RT, diajak kumpulan RW, diajak kumpulan ranting, itu gampang, itu hati yang selamat, Pak. Tapi apa-apa omel kumpulan RT emo, kerja bakti emo, nek ana bagian nang arep derek. Anake nang kene wong iki. Nek lagi bagi-bagi nang arep dhewe. Giliran kerja bakti orang keton irunge, ya Allah. Gitu. Jadi kalau hati yang selamat itu seperti itu, Pak. Dia mudah diajak beramal soleh, baik yang mahdoh ataupun yang muamalah baru mahdoh. Itu akan mudah, Pak. Diajak kerja bakti, oke. Ya. Arab bersih gorong-gorong, lu bungung gorong-gorong, orang apa-apa, orang jijik, orang apa-apa. Wis makan bener-bener gue, nyimik-nyimik kayak alah, balik-balik kan anak. Kalau menteri balik gorong-gorong gue ya, itu kayak. Jadi beda lah kalau orang yang hidup dan orang yang mati. Hidup hatinya, mati hatinya ya repot. Oke, baik. Yang terakhir, Pak, yang keempat. Nah ini yang keempat. Paslah jam sama ya. Yang keempat adalah zikir sebagai dasar amal soleh. Ini Pak, kualitas amal soleh kita itu akan terukur dengan sejauh mana zikir kita kepada Allah. Wong sholat saja, panjenengan belum tentu zikir terus kepada Allah. Bisa kadang-kadang zikir kepada yang lain. Panjenengan pernah Pak dari takbiratul ihram sampai salam jangan kemutan Allah dok, tahu orang Allahu Akbar, orang kemutan apa-apa babar, bisa hanya ingat Allah saja. Pernah nggak bukan? Bukan? Iya. Oke, Allahu Akbar. Berkiar Mariana cing. Nabi Allah pun kemutan berkiar mari sawah ngendi mari sawah mari ngendi ya Allah. Nah itu. Untuk ukuran kita kayaknya iya kayak gitu ya, masih
masih belum mampu ya untuk seperti itu ya. Kalau para sahabat begitu Pak, khusyuknya beneran. Makanya ya lagi sholat ditusuk aja tetap sholat ya. Kemudian ada sahabat-sahabat tuh Abu Hurairah ya, lagi sholat dicopot ya berapa belasan kala jengking, tetap saja dia sholat. Dia jangan lupa dengan sholat cowok lemut bae wis pampuan nanti kesuh lemut ganggu bae apa gitu. Orang nyapa tuh nging nangkene bae wis wis ribut kayak gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya, ini memang itu zikir sebagai dasar amal soleh. Maka yang harus kita jaga jangan sampai terlalu jauh gitu loh. Kalau kadang-kadang kita sedikit ya Pak ingat yang lain, ya segera kembalikan lagi bahwa kita sedang sholat. Maka cara yang paling utama, cara yang paling mudah itu ya dengan kita betul-betul memahami bacaan kita, fokus ke bacaan, okay? Bacaan dengan maknanya. Itu, maka fokus ke bacaan dengan maknanya, di situ dipahami ketika sholat. Itu Bapak Ibu. Okay? Baik, dasar dalil zikir sebagai dasar amal soleh adalah hadis yang diriwayatkan oleh ini riwayat siapa? Saya lupa malah ini. Coba Pak, saya tak ini dulu ya. Ini kok lupa tidak saya. Sebentar, saya cari dulu. Nggak bawa bukunya, buku kecilnya. Ini ya. Kita cek di ini ada yang punya aplikasi ini? Hah? Harusnya punya lah ya. Kalau punya itu gampang nyari hadis Pak ya. Ini contohnya ini misalnya, ini ada di hadis lewat Imam At-Tirmidzi ya. Jadi hadis riwayat Imam At-Tirmidzi lah ini ya. Jadi oke, ini sudah jelas ya. Unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa hurlakum min infaqid dhahabi wal waraq. Riwayat siapa? At-Tirmidzi. Nah, ini hadisnya. Oke. Ini hukumnya hadis ini sahih ya. Al-hukmu 'alal matan sahih. Itu. Oke, kalau panjenengan pengen ngerti perawinya bagaimana menurut pendapat para ulama, itu tinggal di sini. Ini perawi yang pertama namanya Al-Husain bin Hurairah. Itu bagaimana menurut pendapat ulama? Thiqah. Dia adalah seorang yang thiqah. Kemudian pengen ngerti lagi cara wa ta'dil penilaian para ulama terhadap Husain perawi pertama ini, kita tinggal buka. Nah, ini ya. Al-Muhatim bin Hibban. Nah, ini mengatakan dzakarahu fi thiqah, memasukkan dia dalam kelompok ya thiqah. Kemudian Abu Ali Al-Wasani ya dzakarahu fi tasmiyatin syuyukh Abi Dawud. Ini waqala thiqah dan seterusnya. Ada enggak yang tidak thiqah? Ternyata tidak ada. Nah, ini berarti kuat. Kemudian perawi berikutnya dan seterusnya. Ini bagus Pak, ini mudah-mudahan kudunya dua ini. Sudah punya? Oh belum. Ngopi. Download. Apa bisa di copy kayak gini? Download saja sih. Ya aplikasi. Itu begitu ya. Oke, hanya ngecek aja. Oke. Karena belum saya. Nah itu ya riwayat siapa? At-Tirmidzi. Artinya apa hadis ini Bapak Ibu? Ini luar biasa. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi
darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warid wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ma syai'un anja min adabillah min dzikrillah. Ini luar biasa, kita baca artinya. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik? Ini Pak, amalan yang terbaik. Ya, bi khairi a'malikum, amalan yang terbaik. Pertama. Kemudian juga wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling suci di sisi penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertama terbaik, paling suci. Dan wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya. Ya, paling tinggi derajatnya. Ya. Kemudian wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warid, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Itu lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Itu cocok untuk kita karena nggak punya emas, nggak punya perak. Kapan harus menginfakkan emas, menginfakkan perak? Tangi lapor, tangi lapor gitu kan? Menginfakkan emas 1.000 kadang-kadang abot. Apa maning emas segram sekarang berapa? 2.600.000 berapa gitu ya, lagi larang. Nah, ini lebih baik daripada kita menginfakkan emas dan perak. Ini Bapak Ibu, okay. Kemudian wa qalu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh, kemudian kamu memenggal musuh itu, atau kamu dipenggal oleh dia. Artinya mati syahid, ketika perang mati syahid, itu masih lebih baik amalan ini. Ini kan luar biasa sekali berarti. Kemudian para sahabat mengatakan, bala iya ya Rasulullah, saya mau dikasih tahu apa itu, gitu kan. Rasulullah menyebutkan zikrullahi ta'ala, amalan itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Ini lebih baik, lebih suci, lebih tinggi derajatnya, lebih baik juga dari menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari mati syahid terbunuh di medan perang, adalah zikrullah. Tapi zikrullah yang benar Pak, bukan zikrullah kalau joget-joget. Ya. Zikir kalau joget-joget terus apa mana? Iskaya juga lah ya, dan teman-temannya gitu. Kadang-kadang ada majelis-majelis yang seperti itu. Ini ya tidak masuk kepada ya yang dimaksud oleh agama. Itu kita bersolawat, kita berzikir, tentu ya dengan hati ya, kemudian penuh dengan ketaatan, maka otomatis zikir, solawat, apapun itu akan apa? Dibarengi dengan ketaatan, tidak dicampur adukan dengan kemaksiatan, tidak mungkin, tidak ada campur adukan. Kalau dicampur adukan ya tidak mendapatkan keutamaan ini. Itu Bapak Ibu, bahkan malah justru mendapatkan dosa. Itu Bapak Ibu, na'udzubillah. Itu jadi zikir yang sebenarnya, zikir yang hakiki, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan dari zikir itu sendiri ya. Amalan sebagai amalan yang terbaik, amalan yang paling suci di hadapan Allah, paling tinggi derajatnya, itu akan mendapatkan kebaikan itu semuanya. Ini Bapak Ibu, jadi kenapa dikatakan demikian Bapak Ibu? Kenapa coba? Kira-kira kenapa itu yang terbaik, itu yang paling suci? Kenapa juga lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, kemudian lebih baik daripada mati syahid? Kenapa kira-kira? Ya karena amal apapun kalau tidak zikir kepada Allah itu nggak diterima kok. Itu masalahnya di situ ya.
Jadi amalan apapun kok kemudian kita ingatnya yang lain terus, ya seperti tadi sholat misalnya, tadi Allah berpelawar sama Allah pelawar terus ya gitu ya. Kamu tanya yang lain, macam fatihah yang lain macam-macam, lah itu maka kualitas apa ibadah kita itu menjadi sangat buruk kalau tidak bahkan bisa sampai kepada yang paling fatal, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya di situ. Ya, amal yang diterima oleh Allah ya amal yang disertai dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai selesai, seperti itu. Ya, maka ini menentukan kualitas ya amal ibadah kita, amal soleh kita, seperti itu Pak. Kita infak sedekah ya, ternyata infak sedekahnya bukan karena ketaatan kepada Allah, nah itu kan, bukan karena ketaatannya, diterima apa tidak? Diterima oleh orang yang diberi kan, tapi tidak diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak murah, banyak sedekah, tapi ternyata sedekahnya untuk apa? Untuk tujuan dan dipilih, kira-kira diterima sebagai amal soleh oleh Allah apa tidak? Tidak. Ya dapatnya ya itu, karena innamal amalu binniyat. Ya, amal itu tergantung dari niatnya. Orang yang hijrahnya untuk mencari ridho Allah, dia akan dapat ridho Allah. Orang yang hijrahnya untuk mencari istri, pasangan, dia akan dapat pasangan. Orang yang hijrahnya untuk harta, dia akan dapat harta. Nah itu. Maka kalau orang yang hijrahnya cari istri, dapatnya istri, nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini kan cocok hijrah nih. Ya. Maka hijrahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi keutamaan zikir ada berapa? Ada 4. Yang pertama, akan diingat oleh Allah. Yang kedua, akan beruntung. Yang ketiga, ya termasuk sebagai orang yang hidup, gimana gitu kan, orang yang hidup bukan orang yang mati. Kemudian yang keempat, sebagai dasar amal soleh, sehingga amal soleh kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari ini semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun baru ini itu lebih baik daripada amal ibadah kita di tahun yang sudah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita harus berkomitmen dalam diri kita, ada konsep. Oh iya, saya berubah. Dulu saya ngajinya deglungan, besok jangan deglungan. Besok kemarin saya jamaahnya masih deglungan, besok jangan deglungan kecuali undur syar'i dan seterusnya. Terus ada konsep begitu, namanya hijrah. Gitu oke. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa fadlun barik wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.